Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi dalam cerpen yang berjudul Bertopeng Gincu, karya Muhammad Nasir. Baiklah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih teori psikologi itu. Teori psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta melibatkan studi perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Psikologi ialah para praktisi atau pelaksana dalam bidang psikologi yang mempunyai tujuan pemahaman tentang mempelajari tingkah laku atau perilaku individu serta kelompok-kelompok sosial secara radikal. Ilmu psikologi berasal dari Yunani kuno, yang apabila diartikan secara etimologis yakni speech, artinya jiwa, dan logia atau logos yang artinya ilmu. Berarti psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi menyelidiki konsep seperti persepsi, pengamatan, perhatian, emosi, fenomena-fenomena, motivasi, otak yang berfungsi, kepribadian, perilaku, dan sebagainya. Di dalam ilmu psikologi ada beberapa metode-metode yang digunakan oleh para praktisi psikolog. Menurut Sangidu, teori psikologi sastra adalah suatu kajian yang memandang karya sastra yang memuat peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang diperankan oleh tokoh-tokoh imajiner yang ada atau mungkin diperankan oleh tokoh-tokoh faktual. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu teori psikologi? Selanjutnya kita akan mengkaji tentang teori psikologi pada cerpen yang berjudul Bertopeng Gincu. Dalam cerpen yang berjudul Bertopeng Gincu karya Muhammad Nasir ini terdapat tokoh yang bernama Lia. Lia merupakan tokoh sentral dalam cerita. Cerita berawal dari kehidupan tokoh Lia ini yang hidup dalam mandiri, tanpa ada perhatian dari kedua orang tuanya. Sejak kecil, Lia tergolong menjadi anak yang pendiam. Keluguannya di masa kecil yang menuntun Lia menjadi seorang anak yang mandiri dan penurut. Ia hanya bisa menerima keadaan yang diterimanya. Perhatian yang kurang dari orang tua ditambah dengan sifat ayah yang sering marah, membuatnya menjadi sosok pendiam dan lemah. Terbukti pada kutipan berikut. Apalagi memang meski masih kelas 1 sekolah dasar, dia tergolong mandiri. Mulai dari mandi sampai mencuci dia lakukan. Bahkan pakaian kakaknya yang sulung dan adiknya yang belum sekolah pun terkadang dia yang mencuci. Dia pun menarik topeng yang dipakai Lia. Karetnya putus, topengnya pun robek. Anak nakal mengagetkan orang tua saja. Nih, belikan bapak rokok, ujar bapak. Ayah Lia yang kejam membuat Lia semakin diam dan merasa selalu dikekang. Di tangannya masih tersisa robekan topeng. Tampak coretan gurunya dan coretan angka 9 di topeng itu juga terkoyak. Ya, gumamnya lemah. Seiring dengan berjalannya waktu, Lia tumbuh menjadi dewasa. Dan hal tersebut juga memunculkan sifat lain dari Lia, yaitu mengenal lawan jenis. Ia mempunyai seorang kekasih, namun hubungan mereka justru mengarah ke hal yang negatif. Hubungan mereka bisa dikatakan terlalu jauh. Di kelas 3, dia mulai mengenal perasaan mengenai lawan jenis. Beruntung sang cowok, Gandhi, ternyata juga memang sering meliriknya. Jadilah mereka pun sering belajar bersama. Kalau ada pekerjaan rumah, selalu dikerjakan bersama.
Kalau tidak di rumahnya, ya di kosannya si Gandhi. Setelah lulus SMA, Lia bekerja di sebuah counter handphone dengan gaji yang tentunya tidak banyak. Di tengah kesibukannya, ia pun berkenalan dengan salah satu pelanggannya di tempat ia bekerja. Ia berkenalan dengan seorang PNS yang bernama Imam. Bahkan ia sampai berhenti bekerja. Lia juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Lia tak serius lagi bekerja. Waktunya lebih banyak untuk Imam. Dia pun akhirnya memilih berhenti bekerja. Setiap hari, dia masih pergi bekerja, tetapi kakinya kini mengarah ke rumah yang disewa Imam. Keduanya ibarat pengantin baru. Lingkungan di rumah susun tempat keduanya menyewa, termasuk kepedulian. Perjuangan cinta yang berlandaskan nafsu, mereka pun hancur. Karena ada tetangga yang mengetahui bahwa mereka sebenarnya kumpul kebo. Lia justru semakin menjadi-jadi. Dengan keahliannya membuat topeng, Lia justru berubah menjadi seorang wanita panggilan. Dengan mengenakan topengnya, tidak ada yang tahu kalau Lia menjadi seorang wanita panggilan, kecuali para lelaki Dumbelang yang pernah dengannya. ID dalam cerpen ini terlihat pada diri tokoh Lia yang saat kecil hidupnya tidak pernah mendapat perhatian dari orang tuanya. Dia selalu mengerjakan sesuatu sendiri. Orang tuanya merupakan orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Hal itulah yang membuat tokoh Lia menjadi sosok yang pendiam dan penurut. Juga terkadang dengan sifat orang tuanya yang tergolong keras. Ego merupakan aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan baik dengan dunia kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Seperti yang dialami oleh tokoh Lia, di mana ia sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dari orang tuanya. Bahkan saat kakinya terluka parah, ia berjalan pincang sampai berminggu-minggu. Orang tuanya pun tidak memperhatikan hal tersebut. Karenanya, wajar kalau kedua orang tuanya tak begitu memperhatikan jalannya yang sedikit pincang, karena selama ini ditegarkan ketika melewati ayahnya yang sedang menerima tamu, ia mengurusi soal jual beli beras untuk rakyat miskin saat mau pergi ke sekolah. Luka itu memang lumayan besar, terkadang nanah meleleh. Lalat tampak mengerubungi nanah yang menembus kaos kaki putih yang membungkus luka itu. Kalau saja tidak tertutup kaos kaki yang mengakibatkan lengket dan saat melepas kaos kaki kembali, koreng itu menganga. Mungkin tidak akan membusuk. Begitupun kalau diberi obat salep atau antibiotik, mungkin hanya seminggu sudah sembuh. Tetapi dia bisa menyimpan luka itu hampir 3 bulan dan orang tuanya tak tahu. Kalaupun akhirnya sembuh, itu lebih karena tubuhnya yang kecil masih memiliki antibodi dan sekolahnya libur, hingga akhirnya luka itu mengering karena dia tidak perlu lagi mengenakan kaos kaki. Alih-alih dia mengenakan celana panjang terus, biar tidak terlihat orang tuanya. Melihat dia sering mengenakan celana panjang, ibunya tampak senang karena berpikir anaknya sudah besar. Tidak hanya itu, setelah hubungannya dengan Gandhi kandas, ia lalu menjalin hubungan dengan seorang pegawai negeri atau PNS sampai rela meninggalkan pekerjaannya demi melayani lelaki yang sudah beristri itu. Setelah kejadian itu terbongkar, watak kurang baik dari tokoh Lia justru semakin menjadi. Ia berkenalan dengan seorang germo yang siap
menyalurkan dirinya kepada para lelaki hidung belang. Dengan mengenakan topengnya, Lia bisa bebas menghambur-hamburkan uang hasil kerjanya menjadi seorang kupu-kupu malam. Nah, hal lain yang membuat Lia bertingkah seperti itu mungkin karena ia menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Di kesibukannya, dia berkenalan dengan seorang pegawai negeri yang cukup royal, yang selalu memberi uang lebih saat membeli pulsa. Kembali Lia tersentuh, dan dia pun tak menampik bantuan dan harapan sang PNS yang bernama Imam. Lia tak serius lagi bekerja, waktunya lebih banyak untuk Imam. Dia pun akhirnya memilih berhenti bekerja. Sampai akhirnya terjadi ribut besar di rumah sewa mereka, ketika seorang wanita datang diam-diam dan bersuara lantang beberapa menit kemudian. Ayah dan ibunya diam dalam geram, tak bisa menerima kenyataan yang ada. Habis saya, kalau begini, kalau tak bisa menerima, hanya itu yang terdengar dari mulut ayah Lia. Superego merupakan sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat evaluasi atau menyangkut baik buruk. Di dasar sebenarnya, Lia menyadari bahwa perilakunya itu sangat tidak terpuji. Namun, di saat kesendiriannya di tengah malam, Lia sering menangis dan berpikir ingin kembali ke pelukan orang tuanya dan kembali bersujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hanya ketika di kamar sendirian, Lia terkadang menangis. Dia masih berpikir untuk sujud ke kaki kedua orang tuanya, lalu sujud di sejadah meminta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun entah kapan, meskipun dia masih pandai mengaji dan fasih bacaan sholat, serta hafal jalan ke rumahnya. Baiklah, sekian dulu pembahasan dari saya mengenai teori psikologi pada cerpen yang berjudul Bertopeng Gincu, karya Muhammad Nasir.